Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2024 kelas A Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini yakni memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester pada matkul Tafsir Ayat Ekonomi oleh dosen pengampu Bapak Mahfuz ME. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu pengertian tafsir secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata tafsir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fasyara yufashiru, yang bermakna mengungkap, menyingkap, menjelaskan atau menampakkan sesuatu yang sebelumnya tertutup atau samar. Secara istilah, tafsir adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara memahami dan menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran, baik dari segi kandungannya, konteks historisnya atau asbabun nuzul, maupun hikmah dan hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan Al-Quran, adalah petunjuk komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk muamalah dan ekonomi. Urgensi ilmu tafsir dalam bidang ini sangatlah krusial, yaitu menghindari historis dan kesesatan. Ayat-ayat ekonomi seperti larangan riba, gharar, dan maisir yang sering disalah tafsirkan jika dipahami secara harfiah tanpa melihat konteksnya. Tafsir ini meluruskan pemahaman agar sesuai dengan prinsip keadilan atau adalah, yaitu menemukan solusi masalah kekinian. Mustafir ini menghubungkan teks Al-Quran dengan realitas modern. Dengan tafsir, ekonomi Islam seperti masalah atau kesejahteraan umum dapat didistribusikan kekayaan dalam atau dapat dikontekstualisasikan ke dalam sistem keuangan dan bisnis kontemporer. Adapun landasan moral dan etikanya, yaitu tafsir mengkaji nilai kejujuran, transparansi, dan larangan melakukan kecurangan, seperti mengurangi timbangan, yang merupakan pondasi dari etika bisnis Islam. Soal yang ketiga, yaitu metode tafsir yang digunakan ulama secara umum. Ulama membagi metode penafsiran yaitu menjadi 4. Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran demi ayat sesuai dengan urutan mushaf. Musafir menjelaskan kosakata, latar belakang, dan turunnya ayat atau asbabun nuzul dan korelasi ayat. Kemudian yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Metode ini yaitu menafsirkan ayat secara keseluruhan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, tanpa analisis gramatikal yang rumit. Kemudian yang ketiga yaitu metode muqaran, atau biasa disebut itu komparatif, yaitu membandingkan suatu ayat dengan ayat lain yang memiliki redaksi mirip, atau membandingkan pendapat ulama tafsir satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yaitu metode maudu'i atau tematik, yang mengumpulkan berbagai ayat yang membahas satu tema atau topik tertentu, lalu menganalisisnya secara komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh tentang pandangan Al-Quran terkait dengan tema tersebut. Baik, untuk soal yang nomor 4 atau yang keempat, yaitu arti kata dari wal baqiyatus sholihatu yang berasal dari Quran surat Al-Kahfi atau potongan dari Quran surat Al-Kahfi. Arti kata wal baqiyatus sholihatu yaitu secara harfiah kata ini berasal atau berarti amal-amal kebajikan yang abadi atau kekal. Nah, penjelasan tafsir ayat secara ekonomi. Ayat ini memberi kritik fundamental sekaligus panduan moral terhadap cara pandang manusia mengenai harta benda atau al-mal dan keturunan atau sumber daya manusia atau al-banun. Zinah atau perhiasan dunia
Allah menyatakan bahwa kekayaan dan anak cucu hanyalah zina atau perhiasan atau kesenangan sementara di dunia. Dalam konteks ekonomi, harta bersifat fana, bisa habis, terdepresiasi, dan tidak dibawa mati jika hanya ditumpuk demi satu kepuasan materi semata. Kemudian hakikat ekonomi Islam. Ayat ini tidak melarang manusia memiliki harta, melainkan menegur sikap materialisme dan kapitalisme mutlak yang menewaskan dimensi spiritual. Reorientasi ke Al-Baqiyatus Shalihat, ulama tafsir seperti Ibnu Abbas dan Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa Al-Baqiyatus Shalihat adalah segala amal soleh termasuk tasbih, tahmid, sholat, serta harta yang diinfakkan di jalan Allah seperti zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Nah, kesimpulan dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu investasi terbaik bukanlah akumulasi atau aset duniawi yang stagnan, melainkan investasi sosial keagamaan. Harta yang dialokasikan untuk kemaslahatan umat atau filantropi Islam akan bertransformasi dari sekedar perhiasan dunia yang menjadi aset abadi yang memberikan pahala berkelanjutan dan menjadi harapan masa depan yang sejati atau amalan di akhirat. Jawaban nomor 5 atau yang terakhir yaitu pelarangan riba. Pelarangan riba dalam Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan mental dan sosial masyarakat Arab waktu itu. Bagian A yaitu rincian fase pelanggaran riba. Pada fase pertama atau edukasi pasif, menjelaskan bahwa riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah, berbeda dengan zakat. Kemudian yang kedua adalah fase peringatan melalui sejarah, yang menyindir kaum Yahudi untuk yang mendapatkan siksa karena tetap memakan riba padahal sudah dilarang dari kitab mereka. Terus yang fase ketiga yaitu pelarangan riba berlipat ganda, yang melarang secara eksplisit bentuk riba yang paling ekstrim yaitu ad-da'afa, muda'afa. Dan fase yang keempat yaitu pelarangan total atau mutlak, yang mengharamkan segala jenis riba baik sedikit maupun banyak dan memerintahkan pembersih sisa-sisa transaksi riba. Dan bagian yang B dengan C yaitu asbabun nuzul dan urutan ayat. Bunyi potongan asbabun nuzul atau latar belakangnya. Pada fase pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Makkiyah. Belum ada hukum haramnya. Ayat ini turun sebagai respon atas kebiasaan kaum Quraisy yang gemar memberikan hadiah atau pinjaman dengan harapan mendapatkan balasan materi yang lebih banyak dari penerimanya. Allah menjelaskan atau Allah menegaskan tindakan ini tidak bernilai pahala. Kemudian untuk fase kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 4. An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang artinya itu, dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Maddaniyah, yang turun sebagai celaan dan pelajaran bagi kaum muslimin atas perilaku kaum Yahudi di hukum Madinah ayat ini itu turun sebagai celaan dan pelajaran bagi kaum muslimin atas perilaku kaum Yahudi di Madinah yang melanggar hukum Taurat dengan tetap mempraktikkan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian di fase ketiga yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Madiyah.
turun pasca Perang Uhud. Kondisi ekonomi atau kaum muslimin ini sedang sulit, sementara tradisi jahiliyah menerapkan sistem riba nasi'ah, yang artinya jika utang jatuh tempo dan belum bisa dibayar maka jumlah utang digandakan. Allah melarang keras sistem bunga ekstrim ini. Kemudian pada fase keempat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Atau Madaniyah, yang turun menjelang wafatnya kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus spesifiknya ini melibatkan Bani Amr bin Umair dari tumpuan kabilah Thaqif dan Bani Mukirah dari kabilah Makhzum yang masih menagih sisa utang riba pasca pembebasan kota Mekah. Ayat ini turun untuk menghapus seluruh sisa riba tanpa pengecualian. Baik, untuk nomor 5 bagian D yaitu tafsir secara rinci. Secara umum, tafsir dari rangkaian fase ini menunjukkan metode pendidikan Al-Quran. Allah tidak langsung memotong urat nadi perekonomian jahiliyah yang sudah mengakar, melainkan menyembuhkan pola pikir umat terlebih dahulu. Pada Quran Surat Ar-Rum, yang memberikan analogi sanksi hukum dari umat terdahulu pada Surat An-Nisa, dan melarang praktik yang kejam dan memberatkan pada Quran Surat Al-Imran. Selain iman, masyarakat kuat dengan sistem alternatif seperti zakat dan jual beli yang adil. Terbentuk barulah riba diharamkan total secara mutlak, baik itu riba fadl maupun riba nasi'ah, pada Quran Surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir yaitu nomor 5 bagian E, implikasi praktis dalam dunia ekonomi dan keuangan modern. Lahirnya perbankan syariah itu menghindari sistem bunga atau interest based dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. Kewajiban optimalisasi sektor filantropi atau Ziswaf untuk melawan riba yang eksploitatif. Dunia keuangan Islam wajib menggerakkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin agar tidak terjerat rentenir ataupun pinjol ilegal. Penerapan transaksi real berbasis sektor real, Islam melarang uang membiarkan uang secara mandiri. Setiap transaksi keuangan harus ditopang oleh aset real. Setiap pada instrumen sukuk atau obligasi syariah dan akad jual beli murabahah. Prinsip keberhatian atau etis. Larangan riba memicu munculnya kesadaran global terhadap investasi yang etis, menjauhi spekulasi, judi atau maisir, dan ketidakjelasan atau gharar. Nah, demikian jawaban dan penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.